Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dadang, sarjana hukum, magister hukum, salah satu dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Hukum Tata Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Deskripsi umum mata kuliah Hukum Tata Negara bagi mahasiswa semester 2, program studi ilmu hukum dengan kode MKK 6201402 dengan bobot 3 SKS. Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah khusus yang wajib di Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia. Sistematika pembelajaran yang dilakukan adalah dengan sistem klasikal dan atau sistem non-klasikal. Metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga interaktif, dan atau problem based learning. Dalam praktiknya, ketiga metode ini saya gunakan dan saya elaborasikan untuk mendapatkan suatu formulasi yang baik bagi mahasiswa, agar mahasiswa dapat menerima proses pembelajaran secara efektif melalui proses interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan dengan baik. Berkenaan dengan evaluasi pembelajaran, setidaknya ada 4 evaluasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Hukum Tata Negara, mulai dari proses aktivitas dengan bobot 50% atau kehadiran 50%. Adapun untuk tugas dengan bobot 10%, untuk UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 15%. Terakhir, penilaian untuk ujian akhir semester yaitu 25%. Apa yang kemudian dipelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara? Ada 12 materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadang, sarjana hukum
Magister Hukum. Dalam kesempatan ini saya diberikan tugas sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dengan kode MKK 6201402 mata kuliah Hukum Tata Negara di semester genap. Adapun capaian pembelajaran dari jenis kompetensi sikap dan tata nilai, capaian pembelajaran mahasiswa agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam mengemban tugas. Dari jenis kompetensi keterampilan dan umum, keterampilan kerja umum, mahasiswa diharapkan memahami suatu pengantar ilmu hukum tata negara serta perbandingan hukum tata negara. Dari jenis kompetensi keterampilan kerja khusus, mahasiswa dapat membiasakan diri untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan disiplin. Dari jenis kompetensi berikutnya, keterampilan pengetahuan. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup umum hukum tata negara. Capaian berikutnya, mahasiswa mengetahui dan memahami, mampu menjelaskan sejarah dan pengertian hukum tata negara. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa hukum tata negara serta tipe perkembangan hukum tata negara dan hubungan dengan ketatanegaraan negara lainnya serta ilmu pemerintahan dan konstitusi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ada di depan isi dong. Pagi hari ini kita melaksanakan perkuliahan. Saya akan berikan informasi kontrak kuliah. Nama saya Bima, ada disiapkan lingkungannya tinggal untuk Oke. Pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah.
Alhamdulillah pagi hari ini kita perkuliahan perdana ya. Adik-adik sebelumnya sebagai siswa-siswi, statusnya saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia, dan pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan bersama saya, Dadang, sarjana hukum magister hukum dengan mata kuliah Hukum Tata Negara ya. Yang mana Hukum Tata Negara ini rumpun daripada ilmu negara, pendidikan kewarganegaraan, hukum administrasi negara ya. Nanti rumpun daripada keilmuan hukum tata negara itu saudara bisa baca referensi mata kuliah yang lainnya. Baik, untuk itu materinya saya buka referensi di LPS ya, rencana pembelajaran studinya, yaitu sikap dan tata nilai mahasiswa agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam mengemban tugas. Ya, indikatornya mengerjakan sholat dan menghargai antar sesama. Ya, nanti mahasiswa itu suatu sikap kepribadian. Ya. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini. Kemudian kita masuk pada materi pertama. Ya. Oke. Untuk referensinya, saudara nanti bisa pinjam di perpustakaan atau mau beli buku di toko atau di online ya. Yang saya gunakan karangan Prof. Dr. Jimmy Asih, pengantar ilmu hukum tata negara. Buku ini umum ya, saudara nanti bisa beli atau pinjam di perpustakaan pun ada ya. Untuk itu materi hukum tata negara ya, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari hukum tata negara secara keseluruhan dan mendalam. Perlu diawali dengan menguasai sejumlah konsep dasar, di mana konsep dasar ini merupakan sebuah pengantar bagi mahasiswa untuk mempelajari semua pokok bahasan hukum tata negara, di mana dalam pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari sejumlah konsep dasar yang meliputi peristilahan hukum tata negara. Istilah hukum tata negara tadi disampaikan bahwa rumpun hukum tata negara itu meliputi ilmu negara, pendidikan kewarganegaraan, dan hukum administrasi negara. Di dalam ruang lingkup kajian hukum tata negara, kemudian hubungan hukum tata negara dan sosial, ya, serta hubungan hukum tata negara berasal dari sumbernya. Ya, ada beberapa sumber hukum tata negara yang dipakai. Tentu beberapa sumber hukum tata negara itu tidak hanya sumber hukum tata negara yang digunakan di dalam negara Indonesia, tetapi ada beberapa referensi negara-negara lain. Ya. Baik. Oke, untuk itu saudara diminta untuk melakukan presensi. Silakan ya. Saudara lakukan presensi dulu. Ini aja biasa. Ya, untuk supaya ini memang ini ya. Ya. Oke, untuk materi saya sampaikan kepada ketua kelas, di-share ke grup ya, untuk nanti saudara bisa membaca dan mempelajari di waktu istirahat atau di saat juga waktu luang di rumah ya, atau di perpustakaan sambil baca-baca sambil referensi ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga kita dipertemukan pada pertemuan yang akan datang dengan kondisi sehat walafiat. Agar tetap semangat terus ilmunya. Ya, saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.